ね。俺はこの剣に誓う。どんな状況にあっても必ず仲間を守ると。Yap, gue kabut. Kali ini gue bakal ngebahas alur cerita atau spoiler manga Yusaperty wo Oida Sareta Kyobinbou. Ya, kali ini gue bakal ngelanjutin di chapter sebelumnya, yaitu chapter 25 sampai 30. Dan kali ini gue bakal lanjut di chapter 30 sampai 34, yaitu pertarungan Orun dan tim unit utama melawan Black Dragon, serta kemunculan kelompok pemburu hunter yang mengancam nyawa Sophia dan tim 10. Jika kalian keberatan, kalian bisa skip, ataupun kalian penasaran, yuk kita mulai alur ceritanya. Nah, sebelum unit utama melakukan eksplorasi mereka di lantai 92, keesokan harinya Orun dan Will melakukan uji sparring di tempat latihan. Ya, selain melakukan pemanasan, Orun berniat untuk menguji mental Will sebelum mereka melawan Black Dragon. Karena sehari sebelum eksplorasi dimulai, tim unit utama masih terlihat agak khawatir. Sampai-sampai mereka agak kurang tidur akibat mikirin rasa trauma mereka setahun lalu. Dan menurut Orun, meskipun dirinya masih belum bisa menggantikan Albert di barisan terdepan, tapi Orun akan berusaha untuk mendukung rekan mereka sebagai rekan tim. Nah, sambil berterima kasih pada Orun, Will pun mengungkapkan bahwa dirinya sudah lebih tenang dari yang sebelumnya. Namun setelah mereka adu sparring, Selma dan yang lain pun mulai berkumpul serta bersiap untuk eksplorasi mereka di lantai terbawah. Dan Orun berharap kondisi mereka dalam keadaan sempurna. Namun saat mereka sampai di ruang utama klan Night Rabbit, Selma dan yang lain pun sempat dibikin terkejut oleh kedatangan seluruh anggota klan Night Rabbit. Ya, seluruh anggota klan dan ketua klan Night Rabbit berharap serta berdoa pada tim unit utama agar mereka bisa menang melawan Black Dragon. Nah, menanggapi hal itu, Selma pun sempat berterima kasih atas dukungan mereka, dan Selma berjanji bahwa tim mereka akan mencapai lantai 93. Dan kemudian mereka pun berangkat menuju labirin selatan. Namun saat mereka sampai di lantai 92, Orun dan yang lain pun mulai bertarung dengan Magical Beast. Dan menurut Orun, monster yang sempat mereka lawan ternyata cukup kuat. Padahal Orun berhasil mengalahkan Magical Beast tersebut dengan sekali serang. Lalu kemudian Lucre pun memberi sebuah heal pada Orun yang gak disangka-sangka oleh Orun. Padahal luka yang diterima oleh Orun sendiri gak terlalu parah dalam pertarungan tersebut. Ya, Lucre agak sedikit sensitif jika ada rekan-rekannya yang terluka, meskipun hanya sedikit. Dan Orun pun mengapresiasi tindakan Lucre bahwa sekecil apapun luka yang diterima oleh rekan-rekan mereka, maka itu bisa berdampak lebih besar dalam berbagai situasi. Ya, Orun mengungkapkan bahwa dirinya sangat bergantung pada skill penyembuhan milik Lucre. Namun 4 jam setelah mereka berhasil mengalahkan Magical Beast tersebut, Orun dan kelompoknya tersebut akhirnya sampai di gerbang bos lantai terbawah. Dan Selma pun memperingatkan anggota timnya untuk memeriksa semua peralatan tempur yang mereka miliki sebelum mereka melawan Black Dragon. Ya, Selma meminta Orun dan Rain untuk bersiap saat gerbang lantai bos dibuka. Namun saat mereka masuk ke dalam ruang bos tersebut, mereka pun dibikin terkejut oleh sosok Black Dragon yang sedang terbang dan bersiap untuk melakukan serangan. Sedangkan di sisi lain, Selma pun mengingatkan rekan timnya untuk tidak takut dan percaya pada rekan-rekan mereka. Dan apalagi squad mereka sekarang diisi oleh Dragon Slayer, yaitu Orun. Nah, dalam pertarungan mereka, Black Dragon mulai mengincar tim unit utama dan mengabaikan serangan yang dilancarkan oleh Orun. Namun serangan bola api Black Dragon tersebut berhasil diantisipasi dengan sihir milik Ray. Dan kemudian Orun pun melancarkan serangannya juga pada Black Dragon dengan Heavenly Slash dan Momentary Increase untuk memotong sayap Black Dragon. Sedangkan di sisi lain, Rain sempat terkejut dan tidak bakal menyangka bahwa Black Dragon berhasil dijatuhkan. Padahal pertempuran mereka baru saja dimulai. Namun di sisi lain, Orun merasakan perbedaan yang jelas mengenai Black Dragon yang pernah dikalahkan oleh Orun, bahwa Black Dragon yang saat ini mereka lawan tidak lebih kuat dibanding Black Dragon sebelumnya. Ya, Orun merasa bahwa Black Dragon yang saat ini mereka lawan tidak dalam kondisi yang prima, sehingga mereka dengan mudah menjatuhkan Black Dragon tersebut. Nah, setelah berhasil menjatuhkan Black Dragon, Will pun langsung melancarkan serangannya juga untuk mengalihkan perhatian Black Dragon.
Sedangkan di sisi lain, dalam mode telepati, Selma pun meminta Orun untuk membantu Will sebelum Rain menggunakan sihirnya kembali. Namun benar saja, berkat serangan kombinasi tersebut, Will dan Orun berhasil mendesak Black Dragon. Lalu kemudian Rain mulai melancarkan sihir api untuk membakar Black Dragon. Namun dalam saat yang sama, Orun kembali melancarkan serangannya juga dengan pedang barunya untuk melumpuhkan Black Dragon. Ya, gelombang serangan pun dilakukan untuk menghabisi Black Dragon. Namun semua teknik dan skill yang dikeluarkan tim unit utama masih belum cukup untuk menumbangkan Black Dragon. Ya, Black Dragon tersebut masih bisa menahan serangan mereka dengan kabut perisai yang memenuhi area sekitar. Dan bahkan Black Dragon tersebut bisa kembali berdiri tegak dengan bantuan kabut miliknya. Nah, melihat kejadian itu, Selma merasa bahwa Black Dragon yang satu ini sungguh sangat cerdas. Namun di sisi lain, Orun dan Will mulai bersiap untuk membatasi pergerakan Black Dragon dengan mengincar ekornya. Karena selain semburan api, serangan ekor Black Dragon sangat mematikan. Ya, singkat cerita, Will dan Orun pun berhasil memotong ekor Black Dragon dengan kemampuan yang mereka miliki. Nah, dalam kondisi itu, tim unit utama mulai bersiap untuk menyerang Black Dragon secara bersamaan. Ya, selain Orun dan Will yang mulai menyerang di barisan terdepan, Rain dan Lucre bertugas mengatasi kabut yang ada di sekitar Black Dragon. Namun saat Orun bersiap untuk menebas Black Dragon tersebut, Orun sempat merasakan firasat buruk. Ya, kabut hitam yang ada di sekitaran Black Dragon tersebut tiba-tiba semakin banyak. Lalu kemudian kabut tersebut menyerang Orun saat Orun berada di udara. Ya, untung Orun bisa menghalau kabut tersebut dengan magical konvergensi. Kalau enggak, Orun pasti bakal mengalami luka yang serius. Dan Orun gak bakal menyangka jika Black Dragon tersebut bisa mengendalikan kabut yang sangat banyak. Karena beberapa hari sebelum mereka pergi eksplorasi, Orun dan tim unit utama sempat memprediksi kekuatan Black Dragon. Bahwa Black Dragon tersebut kemungkinan lebih kuat dibanding Black Dragon yang pernah mereka lawan. Yang intinya Orun dan yang lain tidak bisa mengetahui tentang kekuatan Black Dragon yang sebenarnya. Ya, Orun gak bisa menjamin jika mereka cuma mengandalkan strategi yang mereka terapkan. Dan maka dari itu, sebagai langkah antisipasi, Orun pun mengatakan bahwa dirinya bakal memanfaatkan tempat penyimpanan dimensi. Ya, selain bisa menyimpan alat atau barang, aksesoris milik Orun bisa menyerap mana yang ada di sekitar untuk jadi stok tambahan saat mereka melawan Black Dragon. Ya, tempat penyimpanan dimensi milik Orun sudah dikembangkan oleh Orun sebagai tempat penyimpanan mana. Nah, selain memanfaatkan stok mana, Orun juga tengah mengembangkan sebuah teknik sihir yang bernama Magic Sword Mode. Ya, teknik tersebut bisa diaktifkan saat Orun menggunakan mana yang Orun simpan di tempat penyimpanan dimensi. Ya, meskipun teknik tersebut masih dalam tahap pengembangan, namun Orun langsung menggunakan teknik tersebut dalam pertarungan. Sedangkan di sisi lain, Selma merasa penasaran dengan teknik baru milik Orun. Ya, Selma penasaran soal jumlah mana yang harus digunakan saat mengaktifkan skill tersebut. Namun di sisi lain, Orun pun mulai mencoba teknik barunya itu dalam pertempuran kali ini. Ya, meskipun Black Dragon berusaha menahan serangan Orun dengan kabut miliknya, Orun pun berhasil menghantam Black Dragon dengan Magic Sword Mode yang dipadukan dengan Heavenly Slash. Namun teknik baru yang dikeluarkan Orun tersebut masih belum cukup untuk menumbangkan Black Dragon. Dan bahkan Black Dragon tersebut masih bisa memberi perlawanan buat tim unit utama, meskipun dalam keadaan terluka parah. Nah, melihat kejadian itu, Orun sempat merasa frustasi dan kemudian Orun dan timnya pun mencoba untuk membuka sebuah celah untuk mengatasi perlawanan Black Dragon. Ya, Selma meminta Rain dan Lucre untuk memancing perhatian Black Dragon dengan sihir mereka. Sedangkan Selma sendiri akan membuat sebuah barrier untuk menahan bola api yang dilancarkan Black Dragon. Padahal selain barrier, Selma juga menggunakan teknik ilusi atau skill vision untuk berpindah tempat. Namun benar saja saat Black Dragon melancarkan bola api yang cukup besar, Selma dan timnya pun berhasil lolos berkat teknik sihir milik Selma. Nah, melihat kejadian itu, Will sempat terkejut dan merasa penasaran dengan kemampuan Selma. Dan Selma pun menjelaskan bahwa dirinya menggunakan sebuah ilusi untuk bergerak secara diam-diam saat Selma mengaktifkan barrier miliknya. Karena yang Selma tahu, dirinya nggak bisa menahan bola api raksasa milik Black Dragon.
Nah, setelah mereka mendapat celah, singkat cerita Will dan Orun langsung menyerang Black Dragon dengan kemampuan utama mereka. Ya, Orun mengubah bentuk senjata miliknya dengan sebuah tombak yang dinamai Magic Spear mode atau bentuk kedua dari Magic Sword mode. Ya, selain tombak, Orun juga bisa mengubah senjatanya dengan berbagai macam bentuk sesuai lawan yang dihadapi Orun. Namun benar saja, Orun pun berhasil mengalahkan Black Dragon dengan tombak sihir yang dilancarkan oleh Orun. Nah, singkat cerita, sebelum mereka kembali ke markas utama, Selma dan yang lain merasa bersyukur banget soal usaha dan pencapaian yang telah mereka raih, yaitu mengalahkan Black Dragon. Namun setelah kejadian itu, Will pun mengajak Orun untuk bersama-sama merayakan kemenangan mereka. Namun Orun pun sempat menolak dan mengatakan bahwa dirinya nggak pantas bergabung dengan mereka. Ya, selain tidak punya tekad atau tujuan yang sama, Orun tidak mau merusak suasana tim barunya, seperti apa yang terjadi pada party pahlawan. Namun di sisi lain, Will pun menegaskan pada Orun bahwa Orun nggak perlu merasa minder, karena sekarang Orun sudah jadi bagian dari tim mereka. Dan bahkan, jika Orun tidak memiliki tujuan yang sama dengan mereka, Will dan yang lain masih menganggap Orun sebagai rekan tim. Nah, singkat cerita, setelah Selma dan yang lain berhasil meyakinkan Orun, tim unit utama akhirnya kembali ke markas mereka. Namun setelah mereka sampai di sana, mereka pun disambut meriah oleh seluruh anggota klan. Karena sebelum mereka eksplorasi, mereka sempat ngomong bahwa mereka bakal merayakan kemenangan tim unit utama selepas kemenangan mereka. Nah, dalam perayaan tersebut, Orun pun kembali jadi pusat perhatian. Ya, entah cewek ataupun cowok, mereka beramai-ramai untuk berjabat tangan dan mengucapkan selamat atas kemenangan mereka. Padahal saat awal-awal bergabung, Orun cuma jadi bahan gosip yang selalu diabaikan oleh seluruh anggota klan. Namun untuk kali ini, seluruh anggota klan akhirnya mengakui dan menerima Orun sebagai rekan mereka. Sedangkan di sisi lain, tim 10 pun juga merasa bersyukur atas pencapaian tim unit utama yang berhasil mengalahkan Black Dragon dan mencapai lantai 93. Dan selain itu, berkat bimbingan Orun juga, tim 10 juga mengalami pencapaian yang cukup besar. Namun di sela-sela perayaan, Selma pun datang dan mengabarkan bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengan Orun. Ya, orang tersebut adalah investor utama Night Rabbit. Nah, sambil berjalan menuju ruang pertemuan, Selma pun menjelaskan bahwa orang yang ingin bertemu dengan mereka adalah investor besar klan Night Rabbit, yaitu bernama Lazarus Enditen. Ya, orang tersebut adalah orang yang memfasilitasi semua kebutuhan klan Night Rabbit. Dan menurut kabar yang didapat oleh Selma, Lazarus sengaja datang ke markas mereka setelah beliau mendengar keberhasilan tim mereka mengalahkan Black Dragon. Dan apalagi Lazarus ingin mengabarkan sesuatu pada Orun. Nah, singkat cerita, setelah Orun berada di ruang pertemuan, mereka pun sempat ngobrol-ngobrol santai. Dan ini pertama kali Orun bertemu dengan investor terbesar klan Night Rabbit. Namun meskipun begitu, investor tersebut sangat ramah pada Orun. Tapi Orun tetap mewaspadai niat baik Lazarus. Iya, Orun mewaspadai tipu daya dari kalangan para bangsawan. Nah, singkat cerita, Lazarus pun bertanya pada Orun bahwa jika semisal Orun bertarung dengan Oliver, siapakah yang akan menang di antara mereka? Dan Orun pun menanggapi dengan rasa pede bahwa dirinya lah yang akan menang jika semisal mereka berdua bertarung. Ya, meskipun Orun belum pernah menang saat 1v1 dengan Oliver, namun Orun yakin bahwa dirinya bisa mengalahkan Oliver. Karena selama 10 tahun mereka bersama, Orun sudah mengetahui gaya berpedang Oliver. Namun gak bisa dipungkiri, Oliver adalah orang yang jenius. Nah, mendengar hal itu, investor tersebut merasa lega. Sedangkan di sisi lain, Orun mulai curiga dengan perkataan Lazarus. Nah, 5 hari setelah Orun bertemu dengan investor Night Rabbit, Orun pun kembali mengajar tim 10. Karena beberapa hari sebelumnya, Orun dan Selma disibukkan dengan berbagai macam kegiatan, entah memberi laporan pada serikat guild, menerima undangan wawancara, atau bahkan bertemu dengan banyak investor. Dan menurut Sophia, gara-gara kesibukan tersebut, Selma langsung tepar akibat kelelahan. Namun meskipun begitu, kesibukan mereka pun berhasil diselesaikan. Nah, dalam pembicaraan mereka, Orun ingin mengajak tim 10 untuk eksplorasi di lantai 30. Karena dalam sebulan terakhir, tim 10 berhasil melewati 11 lapisan. Ya, Orun merasa bahwa kemampuan mereka bertiga sudah semakin meningkat. Namun di sisi lain, Logan pun meminta izin pada Orun untuk tidak mengawasi mereka saat eksplorasi.
Ya, tim 10 akan pergi ke labirin selatan tanpa dibimbing oleh Oron. Nah, menanggapi hal itu, Oron merasa bahwa tim 10 nggak mau lagi dibimbing oleh dirinya. Namun Logan pun menjelaskan bahwa mereka sangat bersyukur banget jika mereka dibimbing langsung oleh Oron. Tapi mereka juga nggak mau bergantung terus-menerus pada Oron. Ya, tim 10 ingin mandiri tanpa sebuah pengawasan. Dan apalagi mereka sudah merancang sebuah strategi dalam eksplorasi kali ini. Sedangkan di sisi lain, Oron merasa khawatir tentang situasi mendadak yang akan mereka alami. Dan menurut Oron, meskipun tim 10 sudah terlihat sangat kompak, namun itu masih belum bisa menjamin keselamatan mereka. Tapi saat mereka melihat keseriusan Sophia dan timnya, Oron pun mengizinkan mereka eksplorasi tanpa pengawasan dari Oron. Nah, untuk mengetahui kesiapan tim 10, Oron ingin mengetahui strategi mereka yang sudah mereka rancang jauh-jauh hari, yang dimana strategi tersebut dirancang oleh Sophia. Nah, singkat cerita, setelah mendengar strategi tersebut, Oron merasa takjub dengan strategi yang dirancang oleh Sophia. Dan Oron mengatakan bahwa Sophia harus percaya diri dengan kemampuan Sophia, sambil mengusap kepala Sophia. Nah, singkat cerita, setelah Oron mengetahui strategi tim 10, Oron bertanya soal keberangkatan mereka dalam eksplorasi kali ini. Sedangkan di sisi lain, Logan pun merekomendasikan bahwa mereka bakal eksplorasi esok hari. Namun keesokan harinya, Sophia pun tiba-tiba datang ke tempat Oron. Ya, Sophia mengatakan bahwa akhir-akhir ini Sophia merasa ada sesuatu yang aneh yang mengganjal perasaan Sophia. Namun hal tersebut sangat sulit untuk diungkapkan oleh Sophia. Dan Oron pun menanggapi bahwa apa yang dirasakan oleh Sophia itu sama persis seperti apa yang pernah dirasakan Oron, yaitu kebangkitan intuisi atau mengetahui sesuatu secara langsung. Dan Oron menjelaskan bahwa Oron pernah mengalami perasaan tersebut, lalu melakukan percobaan, dan alhasil Oron pun akhirnya bisa menggunakan magic konvergensi. Nah, menanggapi hal itu, Sophia merasa nggak yakin bahwa perasaan yang dirasakan Sophia itu mirip seperti Oron, yang dimana perasaan yang dirasakan oleh Sophia itu merupakan perasaan khawatir. Namun meskipun begitu, Sophia ingin belajar untuk membangkitkan intuisi seperti apa yang dikatakan oleh Oron. Nah, keesokan harinya, eksplorasi tim 10 pun akhirnya dimulai, yang dimana Oron berharap bahwa mereka akan baik-baik saja. Sedangkan di sisi lain, si kakek pun mengatakan bahwa jika Oron merasa cemas dengan anak didiknya, kenapa Oron tidak mengikuti mereka secara diam-diam. Ya, meskipun Oron sudah memberi mereka sebuah kalung jimat pemberian si kakek, namun Oron masih terlihat khawatir dengan tim 10. Sedangkan di sisi lain, Sophia dan timnya pun berada di labirin selatan, yang dimana mereka terlihat senang dengan kalung pemberian Oron. Nah, di sela-sela penjelajahan mereka, Locke mendengar sebuah langkah kaki yang dekat dengan posisi mereka. Dan kemudian Sophia pun mengatur posisi timnya, karena saat itu mereka belum tahu monster apa yang akan mereka lawan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Sophia meminta Carol menjaga di bagian belakang, sedangkan Locke sendiri akan bertugas di bagian depan. Ya, hal tersebut dilakukan agar mereka bisa mengantisipasi serangan mendadak. Namun benar saja mereka pun melihat sosok goblin yang tengah berkumpul, dan kemudian Sophia pun langsung menyerang goblin tersebut dengan sihirnya. Ya, berkat instruksi Sophia, tim 10 berhasil mengalahkan kumpulan goblin tersebut dengan cukup mudah. Nah, singkat cerita, setelah mereka berhasil mengalahkan kumpulan goblin, Sophia dan timnya pun melanjutkan perjalanan mereka menuju ke lantai 30. Namun di sela perjalanan mereka, Locke pun mendengar sebuah percakapan yang gak jauh dari posisi mereka. Ya, kelompok tersebut adalah kelompok Sion atau kelompok Amuzer, yang dimana mereka sudah mulai bergerak di dalam labirin. Nah, tanpa mengetahui asal-usul mereka, Locke memberanikan diri untuk bernegosiasi soal rute tercepat untuk sampai di lantai 30. Padahal tim 10 tidak mengetahui bahwa kelompok tersebut adalah kelompok pemburu hunter. Nah, dalam percakapan mereka, tim 10 meminta izin untuk melewati rute yang sama dengan kelompok Amuzer untuk sampai di lantai 30. Nah, sambil melihat lambang yang ada di baju mereka, salah satu pemburu pun bertanya bahwa apakah mereka anggota klan Night Rabbit. Karena menurut informasi yang mereka dapat, Dragon Slayer berada di klan yang sama dengan mereka. Nah, singkat cerita, setelah mendengar ucapan tersebut, tim 10 merasa curiga dengan kelompok asing tersebut. Ya, mereka berusaha untuk tidak memberitahu informasi dari sensei mereka.
Namun di sisi lain kelompok Amuzer pun akhirnya tahu bahwa sebenarnya mereka bertiga adalah murid dari seorang guru yang mereka incar, yaitu dengan membaca pikiran mereka. Dan kelompok tersebut mengungkapkan bahwa mereka tengah mencari Orun untuk mereka habisi.